terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. 4 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo kemudian menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikti-Saintek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali mereshuffle kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani. Muhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wamen Haji dan Umroh. Dalam kesempatan yang sama diumumkan pula bahwa Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo dicopot, namun belum diumumkan penggantinya. 9 hari pasca reshuffle jilid 2 pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, sejumlah posisi menteri dan wakil menteri kembali diisi oleh tokoh baru. Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Syamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Afrian Sanur dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Emmanuel Ebenezer yang menjadi tersangka kasus korupsi. Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Korupsi dan Rahmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Di saat yang sama, Prabowo juga melantik para kepala badan di Istana Negara Jakarta. Informasi lainnya pemirsa, sebuah truk terseret longsor hingga 200 meter ke dalam jurang di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sopir berhasil dievakuasi dengan cara ditandu menerobos hutan. Evakuasi sopir truk dari dalam jurang di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Petugas SAR harus menembus jurang sedalam 200 meter agar bisa menyelamatkan korban. Peristiwa bermula ketika korban sedang melintas di tepi jalan Provinsi Desa Putusan. Tiba-tiba truk yang ia kendarai terseret longsor hingga masuk ke dalam jurang sedalam ratusan meter. Pengemudi lain yang melintas segera menghubungi petugas untuk evakuasi. Meski kondisi truk ringsek, korban berhasil selamat dan ditandu menuju ke rumah sakit terdekat. Sementara material longsor menutup akses hingga menyebabkan kemacetan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin. Dan selamat pagi pemirsa, aktivitas kendaraan pada pagi hari di kawasan Santa ini cukup ramai.
Dan juru kamera Asri Makin akan menunjukkan kepada Anda secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari arah Tendean yang akan mengarah ke arah Trunojoyo. Saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Memang hal ini imbas dengan adanya rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pada kegiatan Jakarta Running Festival. Hal ini diberlakukan dari pukul 3.30 pagi tadi hingga 8.30, sejumlah ruas jalan yang berdampak antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, serta Jalan Singsinga Maharaja. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti petunjuk dan arahan anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk memperlancar jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Kemang yang akan mengarah ke arah Tendean saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana arus lalu lintas masih terbilang normal. Dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi karena fluktuasi peningkatan volume kendaraan pada waktu tertentu. Dalam artian arus lalu lintas lancar, namun ada perubahan peningkatan kecepatan volume kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan, sehingga pada antrian di traffic light ini menjadi salah satu penumpukan kendaraan yang dapat mengakibatkan antrian di belakang traffic light cukup ramai pada pagi hari ini, namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Untuk arus lalu lintas pada arah sebaliknya dari arah Trunojoyo yang akan mengarah ke Tendean, pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan, perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada antrian traffic light. Dan memang pada hari Sabtu saat ini aktivitas masyarakat mengalami penurunan. Hal ini imbas dengan akhir pekan sehingga kurangnya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 198 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 8 orang, korban luka ringan 12 orang, serta korban luka berat 139 orang. Dari data tersebut 52% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian dengan angka korban meninggal dunia pada hari Jumat kemarin tercatat di aplikasi Korlantas Polri sebanyak 8 orang. Hal ini mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib serta mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata dan juga Yasmin. Kembali ke Anda di studio, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.